Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali untuk edisi hari ini saya Bara Zulfa kembali hadir dalam rangkaian podcast di Seperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Obrolan Serawong Karyo Bakul tentunya dengan tema yang sangat menarik. Pada hari ini kita akan membahas salah satu upaya UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta atau bahkan Indonesia untuk bagaimana caranya meningkatkan daya saing dan juga kinerja mereka dengan tema tantangan yang dihadapi oleh UKM dalam menembus pasar ekspor. Namun sebelumnya saya akan selangkah lebih dekat dengan narasumber-narasumber hebat yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saya akan selangkah lebih dekat dengan yang paling dekat dengan saya. Selamat pagi Bapak Sutemas Waluyanto dari Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sugeng Enjing Bapak. Sugeng Enjing, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik, sehat. Wah, hari ini kita yang paling ganteng Pak. Di sini karena dua Sri Kandi dan juga kita yang ada di sini. Perjalanan menuju Rosin seperti apa Bapak? Perjalanan menuju Rosin lancar. Alhamdulillah lancar ya, pagi-pagi harus semangat selalu Pak Waluyanto. Pakai Google Map ya. Wah siap, Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak menyasar-nyasar. Terima kasih sudah rawuh Bapak Matur Nuwun sanget. Selanjutnya saya akan selangkah lebih dekat dengan narasumber kedua kita. Beliau adalah Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri di Seperindak Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Insinyur Intan Mestika Ningrum, MSI. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana Mas kabarnya Bu Intan? Baik-baik saja, sehat selalu. Alhamdulillah, sehat ya. selalu pastinya Iya. ya. Pada pagi hari ini bagaimana menuju ke Rosin? Lancar semuanya? Lancar semua Alhamdulillah Mas. lancar. Ya. Masih semangat hari ini ya Ibu Intan ya. Iya, Nanti masih kita akan semangat. selalu semangat memberikan berbagai informasi menarik dari Disperindak Iya. DIY juga. Siap matur nuwun sangat, nanti kita akan ngobrol lebih dalam lagi. Selanjutnya narasumber ketiga dari PT BRA atau Busana Remaja Agra Cipta. Dan beliau adalah Ibu Winanti Karyati selaku Chief Exim. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, Wah kalau selalu jalan baik. ini Dan pastinya selalu semangat. sudah hafal sekali ya Iya. Ibu ya. Selalu baik dan Betul. juga selalu semangat. Iya. Nanti sama Ibu Winanti kita akan selangkah lebih dekat lagi bagaimana upaya dan juga kesuksesan yang sudah dilakukan oleh PT BRA. Wah ini udah banyak sekali pemirsa dan juga Bapak serta Ibu ya. Wah prestasinya juga saya sangat salut sekali dengan salah satu perusahaan yang ada di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun sebelum saya selangkah lebih dekat dengan narasumber yang lainnya, saya akan ke tuan rumah terlebih dahulu. Ini adalah narasumber kedua, Bapak dan juga Ibu. Okay? Beliau adalah Ibu Intan Mestika Ningrum MSI dari Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Seperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum kita lebih dalam lagi, di sini saya pengen tanya Bu Intan, sebenarnya saat ini keadaan UMKM atau keadaan bisnis dan juga lokal brand yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta itu seperti apa Ibu? Untuk ekspor di daerah istimewa Yogyakarta ini dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Ini ditunjukkan di tahun 2018 nilai ekspor daerah istimewa Yogyakarta ini senilai 338 juta US dollar. Kemudian di tahun 2019 ini meningkat menjadi 370 juta US dollar dan di tahun 2020 ini meningkat 47 juta US dollar. Jadi menjadi 417 juta US dollar dan kita nanti di tahun 2021 ini menargetkan untuk nilai ekspor daerah istimewa Yogyakarta ini bisa mencapai 417 juta US dollar. Meskipun kita di masa pandemi, namun nilai ekspor kita bisa meningkat. Dan ini terdiri dari 111 tujuan negara ekspor. Kemudian terdiri dari 95 negara tujuan. Kemudian ini dilaksanakan oleh eksportir sejumlah 390 eksportir, baik yang eksportir yang besar, menengah maupun yang kecil. Dan kita bisa melewati beberapa pelabuhan itu yang utama dari eksportir daerah istimewa Yogyakarta ini melalui pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Tanjung Mas Semarang. Jadi hampir 75% dari pelabuhan yang dilewati oleh eksportir kita itu melalui Tanjung Mas. Kemudian baru Tanjung yang Surabaya itu, baik. ya. Kemudian baru melewati Soekarno-Hatta, Baru ke Soekarno-Hatta. ya, baik. dan Bandara Adi Sucipto itu hanya
di bawahnya itu. Oke, Ya. baik. Karena mungkin juga dihitung dari biaya Benar, pengiriman benar. gitu, kalau melewati laut lebih efisien bisa daripada ditekan ya. iya. Namun sekarang di keadaan ekspor di daerah istimewa Yogyakarta ini bahkan di dunia itu mengalami permasalahan dengan sulitnya kontainer. Jadi kontainer yang untuk mengirim produk-produk dari daerah istimewa Menuju Yogyakarta, ke luar, ya. bahkan dunia ya, Benar, ini benar. sekarang lagi mengalami permasalahan sehingga banyak produk dari ekspor ke kita itu menumpuk di gudang, sehingga kita juga sudah berupaya untuk menyelesaikan dengan kementerian-kementerian yang Benar. terkait, yaitu baik Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Perekonomian, tapi juga belum mendapatkan solusi karena di masa pandemi itu kemarin kan ada lockdown. Di Benar. semua negara mengadakan Di lockdown, lockdown, benar-benar. sehingga produk-produk mereka tuh belum bisa keluar. Benar. Lah begitu dibuka lockdown untuk negara-negara yang adikuasa yang mempunyai memang punya kontainer, potensi otomatis kontainer besar, ya. mereka mengeluarkan produk-produknya dulu. Jadi di Amerika sama Cina gitu lebih mengutamakan produk-produk dia untuk diekspor ke negara lainnya, sehingga Indonesia itu hanya kebagian dari apabila dari Cina atau Amerika mengirimkan ke Indonesia lah, untuk baliknya itu baru diisi oleh kontainer dari Indonesia. Nah, baik. Ternyata banyak sekali yang terjadi. Walaupun tadi di awal kita sempat mengalami peningkatan, namun ternyata di sisi lain juga ada masalah-masalah yang muncul seperti itu ya. Meskipun ekspor kita meningkat ya. Ternyata ada sesuatu hal yang ini jadi ganjelan nih, dan nanti mungkin bisa menjadi kita cari solusi bersama. Nah, dari Bu Intan ini juga ke Bapak Waluyanto ini berbicara tentang tantangan dan juga beberapa hal yang ternyata terjadi. Mungkin selama ini kita hanya melihat rasanya meningkat nih. Ternyata di balik situ ada semacam kontainer yang tidak mungkin tidak bisa memiliki mobilitas yang baik dan lain sebagainya. Kalau dari Bapak sendiri, tantangan apa sajakah yang dihadapi oleh para pelaku UKM, Pak, untuk seharusnya saat ini agar dapat menembus pasar global dan tidak memiliki banyak tadi gangguan-gangguan seperti ada terbatasnya kontainer dan lain sebagainya, seperti itu, Pak? Monggo. Oke, terima kasih Mas Bara, Bu Intan dan Bu Winanti. Tolong nanti kalau kurang lengkap, kurang komplit untuk saling menambahkan. Wah, ini boleh semuanya, semoga Pak. Yang pertama tadi telah dijelaskan oleh Ibu Intan, yang mana kami sebagai legislatif sangat percaya dan terima kasih sekali di mana Dinas Perindak DIY, saya percaya dan yakin bahwa untuk untuk menangani perdagangan perindustrian lebih super daripada daerah-daerah lain. Tantangan yang dihadapi pelaku UMKM untuk menembus pasar global, diantaranya yang pertama perubahan bisnis dan konvensional ke digitalisasi, pengendalian inflasi yang berpengaruh terhadap harga produk UMKM dan daya beli masyarakat, serta akses pasar terutama untuk masuk ke platform global. Dan selanjutnya untuk harga yang ditawarkan oleh UMKM Indonesia masih dinilai kurang kompetitif dibandingkan produk serupa dari kawasan Asia. Selanjutnya kelengkapan detail informasi produk dalam standar internasional. Ketika sudah masuk ke pasar internasional, maka UMKM harus memperhatikan informasi produk sesuai dengan ketentuan negara yang dituju. Berikutnya, UMKM harus menghadapi penjajakan minat dan peluang pembeli buyer potensial. Ini merupakan tindak lanjut ketika UMKM berpartisipasi dalam event promosi investasi yang diselenggarakan. Kemudian untuk membantu UMKM siap dalam mengekspor produk, maka regulator pun harus memainkan peranan penting
regulator harus memberikan dukungan kepada UMKM. Baik. Yang selanjutnya perlu ada dukungan dari agregator, baik dari pihak eksportir maupun importir untuk percepatan ekspor produk UMKM ke pasar internasional. Yang terakhir, UMKM diharapkan memiliki produk yang unik, bagus, dan berkualitas, rajin ikut pameran rutin, melakukan kontak dengan buyer. Luar biasa. Ini memang tantangan-tantangan yang saat ini dihadapi dan juga yang terjadi ya Pak Eduka. Ya. Tapi kalau menurut Bapak Olianto sendiri, bagaimana Pak produk-produk UKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta saat ini menurut Bapak? Pada saat ini yang jelas produk-produk UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini sangatlah laku, tergantung daripada si pemasar ya, baik. pasaran. Benar. Ya, itu tadi ya nanti untuk mungkin dari digital ke web atau yang lain sebagainya. Memanfaatkan digital marketing gitu ya Pak ya. Tapi kalau semuanya ditanya nih kualitasnya udah jos ya Pak ya. Kualitasnya bagus ya, lebih Pak, ya? daripada produk-produk saya pikir di luar DI. Iya benar ya, dan kita bisa bersaing dengan segala kualitas yang ada. Nah, sebelum saya menuju ke Ibu Winanti ini selaku yang di lapangan, nanti Ibu sudah siap karena Ibu ini, Bu Winanti ini saya selalu menjumpai talk show itu, udah kalau semuanya, kalau gimana keadaan lapangan memang jagonya gitu. Saya ke Ibu Intan lagi gitu. Bu, ternyata tantangan yang dihadapi itu cukup banyak. Lalu upaya kalau dari Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta itu seperti apa Bu? Mendampinginya dan memberikan pengarahan bagi UKM di DIY? Ya, bagi langkah-langkah yang sudah dilaksanakan oleh Disperindak dalam rangka untuk mendampingi eksportir kita, yaitu yang pertama melakukan pelatihan ekspor yang kita adakan untuk yang UKM siap ekspor. Jadi kita beri wacana-wacana untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga jika mereka itu akan ekspor itu udah siap. Jadi bagaimana cara pengajuan SKA-nya, kemudian bagaimana cara pengurusan kepabeanan, bagaimana mengurus letter of credit. Jadi semua untuk persyaratan melaksanakan ekspor itu sudah kita laksanakan. Kemudian kita juga mendampingi baik untuk sertifikasinya. Kebetulan ini Kementerian Perdagangan itu juga memberikan fasilitas seperti sertifikasi halal, kemudian sertifikasi merek, kemudian sertifikasi desain dengan mendatangkan desainer-desainer dari seluruh Indonesia untuk mendampingi IKM-IKM kita. Kemudian kalau dari segi pemasaran, kita juga sudah melaksanakan beberapa expo, yaitu seperti Inakra, Jogja Trade Expo, kemudian TEI, Trade Expo Indonesia, kemudian JPE Virtual Expo, yaitu Jogja Premium Export yang kita laksanakan di Royal Amber Mall tahun 2020 yang brandnya sebenarnya diawali pada saat Moskow Expo di tahun 2019, kemudian dilanjutkan yang di Royal Amber Mall itu, kemudian di tahun 2021 ini kemarin JPE Goes to Dubai. Jadi sempat viral ini ya, benar. Jadi Dubai itu dari tanggal 3 sampai tanggal 17 November kemarin baru selesai, dan alhamdulillah dari eksportir kita itu yang kita bawa ke Dubai semua mendapatkan buyer. Jadi di sana kita temukan dengan buyer-buyer yang ada di Dubai maupun Uni Emirat Arab. Kemudian untuk pameran-pameran lainnya seperti kita sudah mengusulkan juga untuk tahun kedepannya itu Ambiente, yaitu untuk pameran furniture maupun home deco di Jerman. Kemudian Food Expo kita usulkan juga untuk
ke Jepang, Mhm. sehingga supaya IKM kita itu bisa go internasional. Benar-benar gitu. tagline naik kelas itu benar-benar Iya. nyata adanya gitu Iya. ya Ibu ya. Iya. Baik, luar biasa Bu Intan. Nah ini kita sudah lihat Bapak dan juga Ibu bagaimana luar biasanya upaya yang dilakukan oleh Disperindak Daerah Istimewa Iya. Yogyakarta dan juga Menteri Perdagangan sendiri agar Iya. kita benar-benar tidak hanya sekedar tagline, melainkan Iya. juga ini sesungguhnya kita naik kelas benar gitu. Dan Iya. terbukti dengan tadi mereka sudah mendapatkan bayar sendiri ya. Dan kita doakan semoga nanti ke depannya semakin banyak kita berkembang. Nah, selanjutnya nih ke pelaku lapangan secara langsung kali ini Ibu Winanti Karyati. Beliau adalah Chief Exim dari Busana Remaja Agra Cipta atau PT BRA. Wah, ini salah satu perusahaan yang terkenal dan kalau semuanya di jalur lintas selatan nih ya, kalau semuanya nggak tahu itu wah kebangetan karena itu udah terkenal sekali. Ini adalah pabrik untuk memproduksi busana dalam wanita gitu ya. Baik, Ibu Winanti. Kalau tadi kita sudah sempat menyinggung tentang tantangan-tantangan. Nah, Ibu ini selaku yang sudah cukup lama di PT BRA, hal apa yang dialami dan juga dihadapi dan menjadi kendala mungkin? Monggo silahkan. Kalau selama pandemi, apa yang menjadi kendala sudah terselesaikan Alhamdulillah. dengan kita melakukan beberapa opsi dari segi pengiriman. Seharusnya itu untuk rute tertentu tidak bisa kita lalui. Baik. Akhirnya kita ke port tertentu di mana selama pandemi masih bisa pengiriman, kemudian kita lanjut via darat di luar negeri, kita lakukan via darat agar apa pengiriman tetap tepat waktu untuk selama pandemi. Baik. Karena beberapa port saat itu banyak yang ditutup. Kalaupun nggak ditutup ada proses untuk karantina. Benar. Jadi pada saat pandemi kita melakukan cara atau terobosan adalah tidak semuanya kita lakukan ke pot yang terdekat. Akhirnya kita ambil pot tertentu, kita lanjut dengan pengiriman via darat. Itu yang kami Itu lakukan. yang dilakukan. Baik. Kalau untuk saat ini yang amat sangat gitu, amat sangat ya, Dirasakan karena ya, Bu. saking nih, Benar. yang amat sangat menjadi kendala adalah yang tadi udah disampaikan juga ya Baik, oleh Bu Intan maupun Bapak, adalah kendalanya di kontainer. Kontainer Susah ini. sekali kami mendapatkan kontainer Baik. untuk pengiriman ke negara-negara tujuan. Sedangkan kami ekspor ke hampir semua negara. Wah. Berbagai upaya sudah kita lakukan, baik kita menghubungi dari buyer atau forwarder ataupun dari forwarder ke pihak pelayaran, tapi sampai saat ini itu masih menjadi kendala. Baik. Pada saat kontainer sudah kita dapatkan, kendala yang kedua adalah space kapal. Oh. Itu tidak ada. Baik. Akhirnya barang itu stuck di pelabuhan. Benar. Awalnya kontainer susah didapat, Dan akhirnya kita malah Ya. ya benar. kontainer udah didapat, kita Ternyata udah malah. tarik gitu ya, kita udah mulai staffing, kita udah kirim ke pelabuhan, sampai di pelabuhan ternyata space kapal tersebut tidak mencukupi. untuk kontainer Ya. tersebut. Akhirnya seperti yang di bulan ini juga, kami kedatangan dari staf ahli Menteri Perekonomian. Perekonomian. Kita juga sampaikan kendala Yang terjadi. ini ya. Sebenarnya karena kami pengen tahu realnya yang terjadi apa. Seperti apa? Ya, kalau dari upaya kami sudah melewati asosiasi. Sebelumnya kita juga sudah datang ke Disperindak. Sebenarnya kendalanya apa sih, Bu? Kok Dan terjadi sesuai dengan kelangkaan apa yang seperti disampaikan ini oleh ya? Ibu Intan juga, Ya, gitu. karena kami selalu berkomunikasi dan kebenaran Busana menjadi perusahaan yang mendapat pendampingan sampai benar-benar secara legalitas atau secara regulasi kita benar-benar bisa menjalani semua itu berkat pendampingan selama ini oleh Matur nuwun Ya, sangat Ibu Intan dan juga Disperindak. DIY. Gitu. Ya, kita lakukan beberapa terobosan. Pertama ke Disperindak sudah, terus kita ke asosiasi yang juga disampaikan ke pusat, ke Menteri Perekonomian juga sudah, gitu ya. Terus kita tembus ke semua instansi, baik yang ada di daerah maupun di pusat. Tetap kendala ini adalah awalnya kendala nasional menjadi kendala internasional sampai saat ini. Walaupun setelah itu ada kontainer tapi dengan harga, mohon maaf nih ya, karena realnya iya, adalah benar, seperti benar, itu. realnya, iya. Ya harusnya misalnya harganya 1 bisa ke 5 atau 10 kali. Jadi kita mengekspor barang dengan value tertentu, tapi biaya pengiriman tidak Lebih, sebanding ya, benar. dengan produk yang Produknya. kita jual. Benar. Mungkin itu kendala nggak hanya di PT Busana Remaja, Mungkin hampir mungkin semua itu ya ya. semua. Karena tadi yang saya
katakan adalah nasional menjadi internasional. Benar. Benar. Ya. Terakhir kita juga tanya yang tadi saya informasikan di bulan ini ada kunjungan ke PT Busana Remaja dari staf ahli Menteri Perekonomian. Kita ingin tahu juga kebenaran berkunjung, kesempatan untuk kita tanya lebih banyak. Kendalanya sebenarnya apa gitu ya? Kenapa terlambat? Kenapa pada saat kontainer ada, kapal tidak punya space? Benar. Dari beliau mengatakan adalah dari masing-masing negara mempunyai peraturan atau cara karantina selama pandemi dengan cara yang berbeda-beda. Baik. Sehingga dalam segi antrian, kalau misalnya karantina dilakukan untuk prosesnya kan beda nih masing-masing negara. Mungkin berapa hari karantina, jadi mengakibatkan pengiriman itu tertunda. Kalau salah satu tertunda di negara tertentu, akan baliknya pun akan tertunda. Seperti itu terus, akhirnya terjadi penumpukan di masing-masing pelabuhan. Baik, matur nuwun. Kan akan satu kendala akan berikutnya ya. Karena itu ibaratnya mengular lama-lama. Baik, terima kasih untuk susah. Ibu Winanti. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita ke jeda terlebih dahulu. Dan juga untuk pemirsa jangan kemana-mana, masih sangat menarik sekali. Ini nanti kita akan kupas juga bersama dengan Bu Intan dan juga Pak Ulayanto mengenai tentang kok ini masih bisa tidak hanya masalah nasional namun juga internasional. Bisa jadi juga salah satu dampak dari pandemi itu sendiri gitu ya. Kira-kira seperti apa? Tetaplah bersama kami dengan podcast Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, kami perwakilan dari Disperindak DI terkait dengan Jogja Premium Export yang sudah kita persiapkan sekian lama, sekitar 6 bulan lebih, akhirnya bisa mendarat di Dubai Expo 2020 ini. Dan atas dukungan semua pihak yang telah membantu kami, dengan harapan bahwasanya semua produk yang kita bawa di Dubai Expo 2020 ini bisa diterima di pasar internasional. Walaupun yang kita bawa secara fisikal hanya 5 IKM, tetapi secara digital kita membawa 20 produk-produk IKM premium Yogyakarta. Nah, tentu atas dukungan dari semua pihak yang telah membantu kami untuk mempersiapkan dari awal hingga proses pelaksanaan ini, dengan harapan bahwasanya pasar di Dubai ini terbuka untuk produk-produk premium dari DI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama kami di podcast obrolan Serawung Karya Bakul oleh Dinas Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tentunya masih disiarkan langsung dari Rosin Hotel Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita lanjutkan lagi pemirsa, kalau tadi kita sampai tentang beberapa isu nasional yang terjadi saat ini di tengah pandemi, ternyata memang terbatasnya kontainer untuk beroperasi itu akibat pandemi lebih tepatnya ya. Mungkin bisa dilanjutkan lagi oleh Ibu Winanti gitu. Jadi pertama karena kelangkaan kontainer, akibat dari kelangkaan kontainer larinya adalah ke sepis kapalnya, karena tadi sepis kapal akibat dari proses karantina di masing-masing negara. Jadi untuk ketepatan waktu jelas itu tidak bisa diprediksi. Kemudian jatuhnya adalah ke Pabeanan, karena
keterkaitan dengan ekspor pasti ada hubungannya dengan dokumen kepabeanan. Benar. Sedangkan dokumen kepabeanan juga ada aturan tersendiri bahwa setelah kapal berangkat, 3 hari setelah kapal berangkat, kita tidak bisa melakukan perubahan apapun. Baik. Secara kapal sudah berangkat, Benar. tapi space tidak ada. Oke. Jadi kontainer tidak terangkut. Dan akhirnya Sedangkan kita tidak menumpuk bisa melakukan semuanya. perbaikan. Nah, itu salah satu kendala juga ya. Kendala, ya. Jadi yang saya sampaikan adalah kendala satu akan berefek ke berikutnya, ke berikutnya. Baik, benar. Sedangkan pada saat kita tidak bisa melakukan perbaikan atas dokumen itu, bisa dikatakan adalah ketidaksesuaian antara pemberitahuan benar dengan aktual Iya. pengiriman gitu. Padahal kapalnya pasti akan ganti Benar, karena yang benar. satu sudah berangkat sesuai dokumen, Satunya ya. ya masih tertinggal Tapi di space tadi. tidak ada. Tidak ada. Kita ikut mungkin kapal berikutnya atau berikutnya, kita belum tahu juga, Benar sekali. walaupun dari pihak luar sudah diinformasikan pihak terkait bahwa akan ikut kapal berikutnya, Benar, kapal benar. nomor ini misalnya ya. Benar. Tapi kita tidak bisa melakukan perbaikan Iya, karena baik. lebih dari 3 hari semenjak kapal berangkat. Berangkat benar, dan semoga Kita- perihal seperti ini iya. juga bisa nantinya Nah. bisa lebih ya Iya, kita berharapnya benar. adalah pandemi ini bisa segera Iya, berakhir nah, agar itu. semuanya Benar. bisa lebih Semua, ya sesuai dengan iya. harapan ya Betul. gitu ya, karena ini tidak hanya terjadi di PT Bra saja, bisa Semua. jadi semuanya karena isu nasional bahkan Iya. internasional sendiri. Nah, Iya. selanjutnya kalau berbicara tentang produk-produk ini Bu yang diekspor ke luar Iya. negeri, itu apa saja dari PT Bra? Sesuai nama ya sebenarnya. Nah, ini PT ya. Bra kan PT Bra. Benar. Jadi produksi kita memang bra, Mhm. tapi tidak hanya bra, Bra semua saja. pakaian dalam wanita kita produksi. Dari bra sendiri, dari panty, itu panty pun ada istilah tersendiri ya, Baik. panty atau G-string atau apapun lah, hotman, hotpan gitu ya. Semua itu kita produksi dan termasuk baju renang juga kita Baju produksi ya. Kaos ketat yang kita bilang adalah seperti singlet juga kita istilah Diproduksi kaos oleh PT ya. Bra sendiri. Terus bra juga ada bra support, ada bra yang untuk memang fashion gitu ya. Kita produksi. Jadi semua jenis pakaian dalam wanita Diproduksi oleh PT PT Bra. Busana Remaja. Luar biasa, matur nuwun Ya, sangat Ibu tapi yang Winanti. kita produksi hanya untuk bayar-bayar tertentu. Bayar-bayar saja. tertentu dan pilihan Iya, ya, karena memang ini betul. sudah mencapai titik Iya, yang iya, insya Allah besar alhamdulillah. perlahan ya. Dapat bayar yang memang hampir rata-rata adalah bayar yang terbesar. Terbesar, Gitu aja. alhamdulillah. Iya. Nah, ini berbicara tentang produk unggulan yang ada di PT Bra, Bu Intan. Kalau boleh tahu nih, di daerah istimewa Yogyakarta produk-produk unggulan IKM atau UKM itu apa saja Bu yang diekspor iya. selama ini? Untuk ekspor daerah istimewa Yogyakarta ini yang pertama ini pakaian jadi dan tekstil itu merupakan komoditi utama dari ekspor daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian yang kedua komoditi furniture dan mebel. Baik. Kemudian yang ketiga ini sarung tangan golf. Oke. Seperti di Kalasan di sana kan Pabriknya banyak sekali ya benar-benar. pabrik-pabrik sarung tangan Sarung golf. tangan golf. Kebanyakan pemilik dari itu yang warga negara Korea. Oke. Jadi dari Korea tuh banyak sekali di sana. Emang oke. Ya, baik. kemudian yang keempat minyak atsiri. Mhm. Kemudian yang kelima kerajinan-kerajinan lainnya. Oke, baik. Ternyata memang ini Meskipun di daerah istimewa Yogyakarta ini ada 111 komoditi yang 111 komoditi. diekspor, ya. Tapi ini 5 besar tadi yang 5 besar yang paling saya banyak diekspor. sebutkan. Oke, baik. Ternyata banyak sekali, luar biasa sekali dari Ibu Intan sudah menjelaskan. Pemirsa, selanjutnya kalau semuanya kita berbicara tentang produk-produk yang begitu banyak, negara-negara yang memang secara continuity itu negara Ya. mana saja Ibu yang menerima produk-produk dari daerah istimewa Yogyakarta? Ya, kalau negara yang paling banyak mengambil ekspor dari daerah istimewa Yogyakarta ini Amerika Serikat. Oke. Kemudian negara-negara Eropa seperti Jerman, Belanda, kemudian Belgia, negara-negara Eropa lainnya. Kemudian baru Asia. Asia itu seperti Jepang, Korea Selatan, kemudian Cina. Ini yang merupakan negara pengimpor dari Indonesia yang dalam jumlah sangat banyak, sekali ya. yang rankingnya tuh di atas gitu. Itu yang masuk 3 besar atau bahkan 5 Iya. besar itu tadi. Nah, Iya. berbicara tentang ini banyak sekali produk-produknya dan juga negara-negara besar ini, negara adidaya bahkan. Mungkin dari Pak Walianto sendiri ada
tips atau opini sendiri upaya yang perlu dilakukan kembali oleh pemerintah, walaupun sebenarnya kita sudah selalu mengalami peningkatan gitu ya untuk meningkatkan ekspor dari daerah istimewa Yogyakarta. Semoga Bapak. Ya, untuk upaya untuk mendorong peningkatan ekspor DIY, kalau saya boleh mengatakan tadi Bu Intan sama Ibu Winanti Bu Winanti ya, itu apa ya, piai profesional yang memang di bidangnya dieksekusi secara lapangan gitu. Jadi kami sebagai legislatif tentunya sangat apa artinya mendukung, percaya percaya dengan ibu-ibu berdua ini kaitannya dengan ekspor dan perindustrian perdagangan. Benar-benar. Untuk upaya-upaya di mana upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mendorong peningkatan ekspor daerah istimewa Yogyakarta diantaranya adalah peningkatan penjualan produk IKM daerah istimewa Yogyakarta ke pasar luar negeri tadi telah disampaikan oleh Intan ya. Peningkatan ini dilakukan melalui berbagai kegiatan diantaranya pelatihan manajemen dan prosedur ekspor, pameran berskala ekspor, misi dagang serta layanan penerbitan surat keterangan asal SKA. Pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melalui Disperindak DIY juga telah membangun aplikasi Jogja Business Service Center JBSC. Ya. Aplikasi ini disediakan bagi masyarakat yang ingin mengkonsultasikan permasalahan usahanya ke Disperindak DIY. Pada tahun 2021 ini pemerintah daerah istimewa Yogyakarta juga telah dan akan melaksanakan berbagai program pembinaan untuk meningkatkan perdagangan DIY baik dalam negeri maupun luar negeri. Di antaranya pameran pelatihan, pemasaran, bantuan sarana usaha, dan temu kemitraan. Melalui berbagai program pembinaan ini diharapkan pertumbuhan di sektor ini dapat bisa ditingkatkan. Luar biasa sekali. Memang tadi juga Bapak sempat menyampaikan ada beberapa aplikasi yang ini disediakan secara khusus agar nanti UMKM atau IKM ini bisa naik kelas gitu. Kalau pendapat Bapak tentang bagaimana pemanfaatan aplikasi dan juga digital marketing sendiri itu perlu sekali atau seperti apa Pak? Perlu sekali, di mana di dinas Kominfo ya, Kominfo DIY. Di sana ada program-program yang intinya untuk membantu para pelaku UMKM. Nah, ini berbicara tentang membantu Bu Intan. Ini pas sekali ini. Kemudahan apa sajakah yang dilakukan oleh Disperindak terkhusus untuk para UKM ini agar produknya nih menembus pasar global gitu? Apa saja Bu? Jadi pemerintah ini sebenarnya sudah memberikan kemudahan bagi UMKM, yaitu dengan memberikan tarif pajak yang tadinya 1% turun menjadi 0,5%. Kemudian sudah diberikan kemudahan di dalam perizinan melalui sistem OSS, yaitu dengan aplikasi, sehingga para eksporter maupun IKM itu bisa mengajukan izin itu secara online. Ya, meskipun nanti juga masih ada permasalahan-permasalahan yang perlu dilengkapi. Itu kan nanti bisa diinfokan dari Dinas Perizinan langsung menuju ya. Kemudian kita juga sudah membantu untuk memasarkan dengan melewati pameran-pameran, yaitu yang tadi sudah saya sampaikan seperti Jogja Trade Expo, Inacraft, Jivina, ini yang event-event internasional ya. Kemudian IFEC, kemudian TEI, kemudian ada juga nanti Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini juga akan melaksanakan pada tanggal 2 sampai 5 Desember yaitu pameran seni kriya di Hartono Mall. Nah, ini di Hartono Mall. Iya, di Hartono Mall yang nanti juga kita akan mendatangkan buyer-buyer dari Jepang maupun dari negara Eropa ya. Jadi kita sekarang sudah komunikasi untuk mendatangkan buyer itu agar bisa langsung ada kontak dagang dengan eksportir kita di daerah istimewa Yogyakarta, dan kita mengikutkan 50
IKM IKM. yang siap ekspor, yang nanti biar bisa terjadi kontak dagang pada saat pameran seni kriya itu. Baik. Kemudian ada juga Dubai Expo, kita Dubai juga Expo yang sudah baru saja kita memfasilitasi. lalui. Kemudian tahun depan kita juga yang tadi sudah saya sebutkan menganggarkan untuk Ambiente maupun Wah, luar biasa. Food Expo di Jepang. Benar. Ya. Benar. Kemudian dari Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta juga sudah memfasilitasi pembuatan platform mengenai Jogja Business Service Center JBSC tadi, JBSC. yang kita itu melibatkan beberapa stakeholder, di antaranya Dinas Perizinan tadi, kemudian dari Disperindak sendiri, Baik. yaitu yang keterkaitannya dengan pengajuan SKA, kemudian untuk pengurusan kepabianan ini dengan Bea Cukai, Dengan Bea Cukai kemudian langsung. untuk penerapan pajaknya itu kita melibatkan kantor pajak seluruh DIY. Jadi memang sudah diberikan alurnya gitu Iya. ya, Bu, ya. Kemudian ada juga untuk sertifikasi itu Balai POM maupun Balai Karantina. Baik. Kemudian untuk pembiayaannya kita sudah melibatkan perbankan juga, baik BNI, Bank Mandiri dan lain-lainnya. Luar biasa. Ya, itu dalam satu platform, Mas. Jadi Di kalau JBSC tadi. JBSC, Ya? Benar. jadi bisa diakses di laptop maupun laptop dan HP smartphone. dari masing-masing eksportir Eksportir. atau IKM yang siap ekspor. Apabila ada permasalahan mengenai ekspor, itu bisa langsung klik dari JBSC JBSC itu tadi. Ya. Dan itu bisa langsung nanti mendapatkan Mendapatkan solusinya. solusi. Oke, baik. Mungkin kalau untuk secara lebih detail, biasanya kan orang pengen ke SKPD-nya. Benar, Jadi kita langsung. lebih praktis dan Benar. efisien. Kita bikinkan platform yang mereka itu bisa konsultasi dengan banyak stakeholder di Benar. situ dan bisa Sudah. mendapatkan Ya. penyelesaian permasalahan Benar. dari eksportir itu. Difasilitasi dalam satu genggaman, kita Iya. lebih mudah karena bisa langsung banyak channelnya Iya. gitu ya. Nah, Iya. tadi kalau untuk 50 IKM ya yang besok Iya. akan pameran, itu ada syaratnya nggak Bu IKM yang ikut atau harus seperti apa syaratnya agar Iya. mereka bisa masuk dan lolos? Kita kemarin mengadakan kurasi produk. Jadi mereka memberikan sampel dan kita cari yang produk-produknya itu memang berkelas ekspor gitu. Kemudian untuk persyaratan ekspor kan memang ada izin, sertifikasi, itu memang dari produk-produk yang mereka tampilkan itu sudah ada profilnya, profil dari perusahaan mereka, dan juga sehingga produknya, kita ya. bisa lihat Oh ini seperti ini. iya, gitu ya. izinnya lengkap enggak, sertifikasinya lengkap enggak, kita lihat sekalian sama produknya. Sama produknya. Jadi kita sudah mengadakan kurasi itu Selama berapa lama itu Ibu? dari bulan Maret. Maret 2021 Iya. sampai akhirnya saat ini ya. Iya, Dan karena- terpilihlah tadi 5. Ya, karena kita juga kendala PPKM toh kemarin. Benar. Jadi semua pameran mundur. Iya, Jadi benar. semua kegiatan mundur sehingga akhirnya jatuh di tanggal 2 Di Desember ini ini. akhir tahunnya Ya. kita tutup dengan pameran-pameran yang begitu Iya. luar biasa. Nah ini berbicara tentang pameran, berbicara tentang ekspor. Kalau saya boleh tahu ke Ibu Winanti nih, hal apa yang paling lucu gitu ya selama ekspor atau kejadian-kejadian? Kalau tadi kan lebih ke tantangan-tantangan ya dan juga Iya. masalah. Kalau mungkin yang lucu yang dialami dan juga ini bisa nanti dibagikan oleh seluruh IKM dan juga teman-teman yang ada di rumah yang sedang menyaksikan. Monggo silahkan. Iya. Kalau untuk kejadian selama perjalanan dari Busana di Tangerang maupun di Jogja 1 dan 2, Oke. kita bicara Jogja 1 dan 2 ya, karena perusahaan Busana kan ada 2 di Jogja, dan 1 di Tangerang. Ya. Kalau untuk kejadian sebenarnya saya nggak ingin ungkap sebenarnya ya, tapi ya karena tadi ditanya sih, tapi semoga tidak terjadi lagi sih. Tidak gitu terjadi, ya. tidak terjadi dialami oleh yang lain iya, ya. karena itu benar-benar pengalaman dan semoga tidak terulang. Benar gitu. Kita pernah ekspor di Hamin sekian sebelum Lebaran. Jadi pada saat itu tracking tidak ada, Oke. artinya berebut. Benar. Terus dari driver sendiri kan jarang mau yang berangkat, sudah mau Lebaran kok berangkat Masih gitu ya. kerja gitu ya. Tapi di Busana kan karena memang order kita banyak ya, kita juga berusaha untuk semua tepat waktu. Benar. Jadi
nggak lihat itu momen Lebaran atau Tahun Baru, tetap kita lakukan ekspor. Pada saat itu kita berusaha menggunakan tracking sendiri, tapi kebutuhan ekspor banyak. Kita nggak bisa penuhi dengan tracking yang kita punya. Kita coba hubungi ke beberapa ekspedisi, tapi kalau untuk tuslak sebenarnya kita tidak keberatan, tapi mereka pun sudah di booking jauh-jauh bulan oleh perusahaan lain. Dan ada juga misalnya driver dari mereka pun nggak bisa jalan karena mau Lebaran ya. Yap. Saya coba atur juga pakai driver kita, rekanan atau siapapun yang bisa Mencoba setir untuk mobil memanajemen dengan sendiri. ya Heeh. dengan SIM B2 nih, contohnya seperti itu ya. Oke. Terus ya ternyata kita nggak dapat, padahal saya butuh 10. Dan akhirnya Ya terpaksa amat sangat kita ekspor dengan tracking yang tidak sesuai spesifikasi yang diharuskan atau disyaratkan. Nah itu satu kesalahan Dari dari pihak dalam kami sendiri, ya, ya. yang pengaturan logistik. Yang kedua memang itu tidak memenuhi standar. benar. Jadi terpaksa karena nggak ada pilihan lain Benar. daripada terlambat nanti air prepaid. Jadi saya jalankan dengan truk bak Sendiri ya. terbuka. Terbuka. Itu benar-benar menyalahin Benar, gitu. Ya itu kejadian yang Itu paling dan tidak ingin saya ulang Ulang lagi. karena Mhm. setelah sampai Priuk ternyata dari hari kesekian masih belum bongkar karena satu tadi persyaratan tidak terpenuhi, Tidak harusnya sesuai memang dengan mobil syaratnya. tertutup. Akhirnya driver semuanya dari sekian hari tidak dibongkar, kembali mereka sampai Cikarang. Kita kejar semuanya harus balik lagi ke Priuk gitu ya. Terus ya karena deket Lebaran, semakin hari deket nih, besok Lebaran, hari ini pun belum selesai gitu. Ini Saya yang mikirnya harus gimana. benar-benar Nah itu yang mepet sekali. kejadian yang semoga ya jangan sampai terulang lagi. Jangan makanya dari memaksakan ya sesuatu ya gitu ya, demi memenuhi itu jadi tadi. gitu, kita jangan memaksakan atau mengambil keputusan yang memang itu tidak sesuai standar spesifikasi yang dipersyaratkan atau diharuskan. Udah. Benar, Karena daripada- sekian hari di sana pun tidak dibongkar, walaupun pada akhirnya dibongkar. Walaupun Oke. pada akhirnya Akhirnya, setelah ya, walaupun- 3-4 hari kami menunggu di Tanjung Priuk sampai mobil tersebut dibongkar. Dibongkar ya. Itu aja akhirnya yang ya. pengalaman Ya, yang benar. Yang pengalaman cukup satu kali, tidak akan kita ulang Diulang lagi, itu lagi. aja. Effort sekali Iya, ya Ibu. udah ya. itu, jangan Kalau lagi. gitu luar biasa menarik sekali Iya. pengalaman-pengalaman seperti ini, semoga memang bisa menjadi pelajaran untuk seluruh para pengusaha dan juga perusahaan agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Baiklah, kita akan kembali sesaat lagi, namun sebelumnya kita ke jeda pariwara terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, kami perwakilan dari Disperindak DI terkait dengan Jogja Premium Export yang sudah kita persiapkan sekian lama, sekitar 6 bulan lebih, akhirnya bisa mendarat di Dubai Expo 2020 ini. Dan atas dukungan semua pihak yang telah membantu kami, dengan harapan bahwasanya semua produk yang kita bawa di Dubai Expo 2020 ini bisa diterima di pasar internasional. Walaupun yang kita bawa secara fisikal hanya 5 IKM, tetapi secara digital kita membawa 20 produk-produk IKM premium Yogyakarta. Nah, tentu atas dukungan dari semua pihak yang telah membantu kami untuk mempersiapkan dari awal hingga proses pelaksanaan ini, dengan harapan bahwasanya
pasar di Dubai ini terbuka untuk produk-produk premium dari DIY. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di obrolan Sarawung Karyo Bakul, podcast oleh Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kita akan lanjutkan kembali talkshow kita pada kesempatan kali ini. Sangat menarik sekali kalau tadi kita sudah berbicara dan juga membahas tentang hal-hal unik yang terjadi ketika ekspor. Kita juga sudah mengupas kemudahan dan juga upaya yang dilakukan oleh Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan kemudahan para pengusaha lokal untuk mengekspor produk-produknya. Sekarang saya akan coba ke Bapak Waluyanto. Beliau adalah Komisi A dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak, bagaimana cara untuk mengatasi persaingan antar UKM saat ini dalam menembus pasar ekspor sendiri, Pak? Oke, untuk mengatasi persaingan antar UKM dalam menembus pasar ekspor, yang pertama Ya. Perkuat brand yang dimiliki, Brandnya, yang ya. dimiliki. Dengan memperkuat nama brand, bisnis akan lebih mudah dikenali dan secara tidak langsung akan mudah dipilih oleh konsumen mewakili Produknya. produk serupa. Produknya. Untuk yang kedua, aktif berpromosi. Aktif promosi nih melalui sosial media yang saat ini sedang naik-naiknya. Ya, promosi erat kaitannya dengan penguat brand, produk dan peningkatan nilai di mata konsumen. Semakin efektif nilai pemasaran dan promosi yang dijalani, maka semakin besar pula peluang keuntungan yang akan didapatkan. Promosi produk untuk meraih kesuksesan UKM saat ini tidaklah terlalu sulit. Banyak media promosi yang bisa digunakan, disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang dimiliki. Benar. Ya. Yang ketiga, kenali kebiasaan konsumen. Seperti apa itu, Pak? Konsumen ibarat udara yang membuat bisnis tetap hidup dan bertahan untuk memberikan pelayanan terbaik. Perlu mengetahui kebiasaan dari konsumen dalam membeli produk. Dengan mempelajari kebiasaan mereka, maka secara tidak langsung bisa merangkul konsumen menjadi lebih erat, sehingga konsumen bisa menjadi lebih loyal dan nyaman. Treatmentnya ya untuk konsumen. Untuk yang terakhir, gunakan internet marketing. Yang tadi sempat kita bahas ya, Iya. Pak, ya, digital marketing dan sebagainya. Para konsumen cenderung ingin berbelanja dalam ruang yang lebih privat Benar. dan terhindar dari keramaian. Internet membuka pintu yang lebar bagi untuk berinovasi, menampilkan produk website, blog, Facebook, dan situs lainnya. Benar sekali, apalagi di zaman yang 4.0 ini semuanya terkemas dalam satu genggaman. Kita ketahui di Sprindak juga insya Allah nanti Jogja Plaza ya Ibu ya. Ini akan segera nih kita eksekusi bersama, jadi mempermudah untuk UMKM ataupun IKM ataupun semua brand-brand lokal untuk nanti bisa bergabung. Jadi ketika kita mencari bisa langsung ke situ gitu ya Bapak ya. Wah, luar biasa sekali. Itulah memang yang harus dilakukan UKM dalam menembus pasar ekspor ya. Seperti tadi apa ya, ada bagaimana perkuat brand, terus juga memanfaatkan digital marketing dan lain sebagainya. Nah, berbicara tentang masih digital marketing dan juga perkuat brand, selama ini sosialisasi dan juga pendampingan dari Disperindak itu seperti apa Bu? Untuk benar-benar memberikan kesadaran bahwa ini penting loh, tidak hanya sekedar nama saja namun juga kualitas dan lain sebagainya. Monggo Ibu Indah. Dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini sudah melaksanakan sosialisasi baik dari untuk sertifikasi. Jadi seperti merek, kemudian desain itu dari balai kita, Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual itu sudah memberikan fasilitasi sosialisasi kepada IKM-IKM kita. Kemudian untuk pelatihan dan pendampingan ini juga sudah dilaksanakan. Jadi seperti pendampingan dari sisi desainnya, kemudian menentukan bentuk logo dan sebagainya juga bahkan itu ya. juga sudah dilaksanakan gitu. Dari bidang industri itu sudah
melaksanakan pendampingan baik bagaimana cara membatik, bagaimana cara untuk memberi pewarna alam, itu juga sudah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas produk. Kemudian pelatihan untuk mengemas barang secara biar nilainya itu mempunyai gitu ya, nilai Bu, ya? tinggi Benar. gitu, juga sudah dilaksanakan untuk pelatihan mengemas barang. Kemudian untuk yang marketing digital itu seperti Jogja Plaza yang disampaikan ini, setiap tahun kita juga sudah melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada IKM kita untuk memasarkan lewat Jogja Plaza. Jogja Plaza. Jadi bagaimana memasukkan konten-kontennya di dalam platform tersebut, kemudian bagaimana melaksanakan transaksi. Kalau yang kelas ekspor, kita juga kemarin pada Jogja Premium Export ini juga merupakan platform tapi virtual juga. Itu untuk produk-produk ekspor yang kemarin waktu pameran di Ambarukmo, Royal Ambarukmo itu kita bisa dihadiri oleh 117 negara. 117 negara yang bergabung yang melihat dari platform Jogja Premium Export secara ini. virtual tadi ya. Iya, dan dikunjungi oleh 3.000 pengunjung. Jadi secara virtual. Jadi kita memang menggandeng dari KBRI seluruh dunia untuk melihat platform kita Jogja Premium Export ini dengan menyebarkan ke adak-adak di seluruh dunia maupun ke KBRI. Jadi di seluruh dunia kita kerjasama dengan DPPM sehingga mereka membuat undangan untuk KBRI seluruh dunia dan bisa dikunjungi oleh 117 negara itu selama 4 hari. Pameran 4 hari itu juga sudah banyak yang terjadi kontak dagang dan buyer yang membeli IKM 50 IKM yang kita bawa pada Jogja Premium Export ini. Luar biasa dengan segala prestasi yang dibuat dan juga upaya yang dilakukan. Menurut Ibu Intan, siapkah UKM Daerah Istimewa Yogyakarta ini untuk tembus pasar lokal? Siap? Siap. Karena apa, Bu? Karena sudah menyiapkan produk-produknya, meskipun gini Pak, kalau di masa pandemi ini, kalau untuk go internasional ini malah mengalami peningkatan. Tapi untuk IKM kita yang di negara sendiri itu malah mengalami penurunan karena mereka ada keterbatasan mengenai promosi secara digital itu tadi. Jadi sampaikan Pak Alwi. Ya, jadi kita memang harus memberikan sosialisasi terus untuk pemasaran mereka lewat digital gitu. Tapi kalau untuk para eksportir kan sudah pinter-pinter ya. Jadi mereka sudah langsung memanfaatkan pemasaran digital ini sehingga karena pandemi di lockdown mereka semua pembelanjaan lewat online. Jadi untuk para eksportir nggak masalah. Tapi kalau yang IKM yang kelasnya masih kecil-kecil itu mengalami permasalahan di dalam promosi secara online. Oke, baik. Kalau boleh tahu Bu, Jogja Plaza ini kan sama seperti kita memiliki juga platform ya beberapa, bahkan banyak sekali sebenarnya platform yang hampir sama dengan Jogja Plaza. Apa yang membedakan Jogja Plaza dengan platform-platform lainnya, Ibu? Kalau kan kita ada toko hijau, ada toko orange, ada bahkan yang dia juga dari BUMN yang kalau memang Jogja Plaza tuh gini, Jogja Plaza dibandingkan dengan Tokopedia itu ya, itu beda. Jadi Jogja Plaza itu hanya menyediakan informasi tapi tidak bisa transaksi. Karena kalau transaksi itu kan harus kerjasama dengan perbankan ya. Ya, benar-benar. Seperti Tokopedia, Alibaba, kemudian dengan banyak Shopee, ya, benar. itu kan untuk transaksinya langsung bisa kita langsung menggandeng dari perbankan sehingga ini pembayaran ini bisa dilaksanakan secara kredit atau cash atau apa itu dengan menggunakan perbankan. Jadi perbedaannya seperti itu ya di Jogja Plaza sendiri. Kita hanya menampilkan informasi-informasi dan nanti kalau mau membeli langsung ke IKM-nya. Oke, baik, luar biasa, bisa langsung. Jadi Disperindak menyediakan fasilitas informasinya dan nanti untuk transaksi sumonggo biar langsung ke usahanya secara langsung. Jadi sudah Pak Alwianto, alhamdulillah
sudah berjalan di salah satu aplikasi dan juga marketplace ya yang disediakan secara langsung agar nantinya benar-benar naik kelas. Nah, sebelum nanti kita masuk ke sesi terakhir, saya masih ada nih untuk Ibu Winanti saran dan juga masukan kepada seluruh pelaku usaha sesama ini ya yang melaksanakan ekspor ke luar negeri. Ini apa yang seharusnya dilakukan, Ibu? Kalau untuk UKM dengan perusahaan yang sudah menembus pasar global jelas beda ya. Yap. Saya mau kasih saran untuk yang UKM. UKM dulu, Ya, kalau silakan. industri besar kan jelas sudah Sudah menembus tahu pasar role-nya ya. seperti apa. Gitu. Untuk UKM itu karena sudah ada pendampingan, sudah ada fasilitas dari pemerintah, sebaiknya legalitas atas perusahaannya atau UKM-nya itu benar-benar dipenuhi. Karena pada saat akan menembus pasar global kan legalitas penting. Yap. Di situ harus kesadaran dari masing-masing kan belum tentu. Karena di sini ada UKM yang kelasnya sudah memang Udah grade ya, benar. menengah ke atas ya. Benar. Ada juga yang masih kecil. Ya. Jadi yang pertama adalah legalitas. Jadi dari NPWP atau NIB, nomor induk berusaha gitu ya, harus dipenuhi termasuk persyaratan untuk ekspor impor. Yang kedua, dari SDM-nya itu harus ditingkatkan. Jadi ya untuk SDM-nya harus ditingkatkan ya, karena pentingnya SDM adalah meningkatkan kualitas dari produk itu sendiri. Tadi sudah disampaikan juga Bu Intan bahwa harus punya, selain standar, punya adalah untuk misalnya dia punya hak ya, legalitas, hak cipta gitu ya. Benar. Artinya produk itu udah dilegalkan atas nama si UKM itu sendiri. Itu penting karena desain punya mereka, label punya mereka itu juga harus dilegalkan. Terus untuk yang continue, karena hampir UKM itu tidak memproduksi sesuatu secara Continue, benar. jadi pada saat produksi, misalnya lagi dipromosikan, ada lagi order, ternyata produksi Belum itu misalnya produksinya sudah full ya, jadinya nanti sudah kurang berhenti lagi. atau ganti model atau apapun, sedangkan ini sedang berjalan untuk ditawarkan. Jadi continue, kualitas, legalitas, SDM juga harus ditingkatkan, itu penting. Baik. Kemudian mungkin yang menjadi kendala UKM yang skala kecil adalah untuk pembiayaan. Karena dari UKM tidak semuanya mempunyai modal besar. Benar. Itu pun dari pemerintahan udah disampaikan bahwa ya kan Bu, udah ada satu adalah pendampingan, dua adalah bagaimana untuk mendapatkan manfaat atau fasilitas yang diberikan oleh negara, baik itu berupa pinjaman, walaupun mungkin dari suku bunga tadi udah disebutkan ada penurunan gitu ya. Jadi sebaiknya semua UKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta memenuhi semua ketentuan, persyaratan sesuai kriteria agar semuanya bisa menembus pasar global. Dengan persyaratan yang tadi sudah ditentukan. Kalau untuk aksesnya atau jalannya atau caranya semua sudah disampaikan juga dan dilakukan pendampingan oleh pihak instansi terkait. Jadi gunakan sebaik-baiknya. Baik, Itu terima aja. kasih sekali. Ya. Matur nuwun sangat. Jadi intinya adalah continue, kualitas dan juga legalitas serta SDM yang memang harus dipersiapkan. Nah, kita sudah hampir tiba di penghujung acara. Kita akan tarik kesimpulan masing-masing narasumber dari Bapak Sutemas Waloyanto terlebih dahulu. Monggo Bapak singkat kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah. Silakan. Ya, kami sebagai anggota legislatif tentunya mendorong UMKM melakukan UMKM yang intinya kebijakan yang berpihak kepada UMKM. Mendukung pokoknya, supportnya pokoknya tidak pernah terputus, selalu agar nantinya benar-benar naik kelas seperti itu. Matur nuwun sangat Bapak Sutemas Waloyanto dari Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, dan berikutnya adalah Ibu Insinyur Intan Mestika Ningrum MSI. Beliau adalah Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Disperindak DIY. Sumonggo Ibu. Disperindak DIY akan selalu membantu mempromosikan produk-produk IKM maupun eksportir dari daerah istimewa Yogyakarta, dan kami mohon agar para eksportir yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini mengurus SKA ada di daerah istimewa Yogyakarta, karena ini sangat penting untuk mengetahui nilai ekspor yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Matur nuwun sangat, mengurus SKA untuk mengetahui nilai ekspornya ya, jangan sampai tidak diurus intinya ya Ibu. Matur nuwun sangat Ibu Intan. Terima kasih. Berikutnya adalah dari Ibu Winanti Karyati dari PT Brau. Sumonggo silahkan. Semua UKM berlomba-lomba membuat produk dengan inovasi tersendiri, diusahakan berbeda dengan UKM lainnya, dan juga memanfaatkan fasilitas
pasar, cara jual secara market digital, dan isi platform sesuai dengan produk masing-masing, dan usahakan dibuat semenarik mungkin karena kita sekarang cara jual adalah melalui digital. Luar biasa, matur nuwun sangat, terima kasih untuk seluruh narasumber hebat kami yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Tentunya kami ucapkan baik terima kasih untuk Bapak Sutemas Waluyanto dari Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih untuk Ibu Insinyur Intan Mustika Ningrum MSI. Beliau adalah Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri di Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan juga Ibu Winanti Karyati dari PT Busana Remaja Arga Cipta atau PT BRA selaku Chief Exim. Matur nuwun sangat. Semoga selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi ini dan dilancarkan segala aktivitasnya. Terima kasih sekali. Dan juga pastinya terima kasih untuk seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan podcast Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Lost in Hotel yang telah menyediakan tempat yang sangat spesial pada kesempatan kali ini. Ini adalah tugas kita bersama, bukan hanya tugas Disperindak saja, bukan hanya tugas pemerintah saja, melainkan seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama bangga akan lokal produk yang ada di daerah kita. Karena saatnya UMKM naik kelas. Saya Bara Sulfa pamit undur diri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.